Masa depan. Kalau mendengar kata-kata itu, apa sih yang langsung terpikirkan? Apa kira-kira hubungan kita dengan masa depan? By the way, sebelum menjawab pertanyaan ini, tentunya perlu juga dipikirkan, apa sih hubungan kita dengan masa lalu? Dan untuk itu, saya selalu teringat quote, masa lalu itu seperti budaya negara lain. Mereka punya kebiasaan yang asing buat kita. Anyway, kalau lagi mikirin masa depan, ada orang yang menganggap masa depan itu seperti mengocok dadu. Ada sejumlah kemungkinan, tapi hasilnya ya tergantung yang mengocok. Dan ada faktor keberuntungan. Bisa jadi dapat hasil yang bagus, bisa juga tidak. Ada juga yang menganggap masa depan itu seperti duduk di roller coaster. Jadi jalurnya sih kelihatan, dan kita pasti deg-degan karena pasti bakal menakutkan. Tapi yang penting kita duduk diam dan pasangkan sabuk pengaman. Ada juga yang menganggap masa depan itu seperti kita lagi mendayung perahu mengarungi sungai. Jalurnya tidak akan berakhir, dan kita mau bergerak sejauh mana itu terserah kita. Setiap hari angin dan arusnya berbeda. Yang penting kita mendayung perahu dengan mengikuti kondisi alam supaya terus bergerak. Ada sebuah quote dari filsuf Seneca. Jika kamu tidak tahu mau berlayar kemana, arah angin manapun akan terasa menghambat. Saya mendengar quote ini saat pertama kali belajar tentang foresight atau futures thinking, alias belajar berpikir tentang masa depan. Dan ini sulit sekali. Yang pertama karena dalam bahasa Inggris dan banyak istilah yang belum ada terjemahannya. Tapi juga karena ada mental block. Bagaimana caranya berpikir tentang masa depan? Kan masa depan itu tidak bisa diprediksi. Ini adalah reaksi yang paling sering didengar kalau lagi membicarakan masa depan. Yang bisa dipelajari dari foresight adalah walaupun masa depan tidak bisa diprediksi, tapi bisa diantisipasi. Dan itu bisa dilakukan secara sistematis. Ada beberapa istilah di dunia foresight yang mungkin sudah familiar. Misalnya Black Swan atau scenario building. Dan ada juga yang masih asing, misalnya causal layered analysis, post-normal futures, Pollack game, backcasting, dan sebagainya. Tapi secara umum, ada beberapa hal yang bisa dipelajari dari foresight. Yang pertama, the future doesn't come from nowhere. Sebenarnya ada arus-arus kecil yang menunjukkan kita lagi menuju kemana. Kadang sebelum kita buru-buru memecahkan masalah, kita perlu mendengarkannya. Apakah ini isu berulang dan ada nggak ya tren yang bisa dibaca? Yang kedua, ada lebih dari satu masa depan. Karena itu studinya sering disebut future studies atau jamak. Dalam membicarakan alternatif masa depan, kita harus berani membicarakan bukan cuma skenario yang bagus-bagus, tapi juga skenario yang tidak diinginkan, atau istilahnya disown future. Misalnya, yang bayar cicilan rumah, gimana kalau Jakarta tenggelam? Atau harus pindah ke ibu kota baru? Mungkin ini pertanyaan yang tidak nyaman, tapi kalau kata seorang ahli foresight, bertanya what if sekarang akan mencegah bertanya what now di masa depan. Yang ketiga, masa depan tidak bisa diprediksi, tapi bisa dibicarakan bareng. Kata seorang teman, bahasa Indonesianya foresight itu kan bukan ramalan, melainkan prakiraan. Futures thinking mengajarkan untuk bersama-sama memikirkan masa depan macam apa yang ingin kita tinggali, alias preferred future. Makanya foresight itu sering dipakai sebagai bentuk mengumpulkan aspirasi masyarakat dalam membentuk kebijakan publik. Karena belum cukup untuk mengatakan di 2045 masyarakat mau hidup enak. Kita harus bisa mengartikulasikan mau hidup yang seperti apa, hubungan sosial apa yang dicari, dan bagaimana kita berinteraksi dengan teknologi dan alam. Baru-baru ini Jakarta melarang penggunaan kantong plastik, which is great news. Tapi sudah cukup nggak untuk mencegah kota ini tenggelam dari masalah lain? Atau dari sekarang semua sekolah perlu mengajarkan murid untuk membuat biopori di rumah? Dengan membayangkan masa depan, kita bisa menarik garis ke perilaku yang perlu kita lakukan hari ini. Seperti kata Alan Kay, the best way to predict the future is to invent it.